itu, maka dalam hal ini tindak pidana dirumuskan dengan merujuk kepada ketentuan administrasi ya yang ingin dipaksakan. Karena asuransi itu pada awalnya kan seperti yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, itu lebih condong kepada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, jadi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu ada yang disebut dengan prinsip itikat baik atau prinsip kejujuran yang sempurna. Maka di dalam perjanjian asuransi, unsur saling percaya itu antara penanggung dengan tertanggung itu sangat penting. Sangat penting itu. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangan yang benar. Jadi kalau tertanggung itu dia bilang dia tidak ada sakit gula atau tidak ada sakit jantung, makanya kalau asuransi yang polisnya itu besar, maka dia harus diperiksa dulu ke dokter. Harus dicek up dulu secara keseluruhan apakah memang itu layak gitu. Jadi di situ sekalipun prinsip kepercayaan itu menjadi prinsip, tetapi tidak cukup hanya itu. Makanya ada pemeriksaan terlebih dahulu segala sesuatu. Jadi supaya di dalam perjanjian polis itu sendiri nanti akan diatur. Dan kalau itu dilanggar tentunya itu akan bisa mengakibatkan prinsip-prinsip itu atau klaim nanti bisa bermasalah. Nah, prinsip itikat baik harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian, tidak hanya asuransi. Setiap perjanjian itu prinsipnya itikat baik itu harus dilaksanakan. Maka di dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, nah itu termasuk dalam perjanjian asuransi. Ya, nah itu sebagai rujukannya. Artinya bahwa perjanjian itu adalah merupakan suatu undang-undang bagi mereka yang membuat. Nah, perjanjian asuransi juga banyak disimpulkan di dalam prinsip itikat baik tadi, seperti di dalam pasal 251, 252, 276 Kitab Undang Hukum Dagang. Nah, kalau sekarang itu ada undang-undang asuransi, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 92 tentang usaha perasuransian. Namun prinsip-prinsip yang tadi saya uraikan itu menjadi penting. Sebab kalau nanti asuransi itu dalam polis itu besaran ganti rugi
yang dicantumkan tetapi kejujuran tidak diterapkan, maka itu bisa jadi klaim bermasalah. Salah satu contoh di dalam pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu diatur bahwa kecuali dalam hal yang disebutkan dalam ketentuan undang-undang, maka tidak boleh diadakan suatu asuransi kedua untuk jangka waktu yang sudah diasuransikan untuk harga yang penuh. Dan demikian itu atas ancaman batalnya asuransi kedua tersebut. Jadi sehingga kalau sudah asuransi pertama, maka itu kalau dalam praktek itu tidak diberitahukan, maka akan bermasalah nantinya. Nah, kemudian prinsip yang harus kita ketahui di samping juga prinsip tadi, yaitu kejujuran, juga prinsip kepentingan, insurable interest. Nah, prinsip kepentingan di dalam asuransi itu erat dengan prinsip indemnity. Jadi insurable interest itu dalam setiap perjanjian asuransi itu ada prinsip kepentingan yang berhubungan dengan pokok dari perjanjian. Nah, seperti menderita kerugian finansial akibat dari terjadinya kerusakan, kerugian, atau kehancuran dari suatu harta. Nah, ini semua tentunya dapat dipertanggungkan, yang mana tertanggung mempunyai suatu kepentingan atas barang yang dipertanggungkan itu. Nah, itu dan barang yang dipertanggungkan itu juga harus legal, patut, harus adil. Itu. Juga ada yang disebut dengan prinsip subrogasi. Nah, prinsip subrogasi itu sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari prinsip indemnity, yaitu harta memberikan kerugian. Jadi indemnity itu adalah ya hanya memberikan kerugian kepada tertanggung sebesar kerugian yang diderita itu. Jadi kalau bukan kerugian yang diderita, ya itu tidak dipertanggungkan. Apabila tertanggung setelah menerima ganti rugi ternyata mempunyai tagihan pada pihak lain, maka ya tertanggung tidak berhak lagi menerima karena sudah diganti oleh pihak asuransi. Nah, prinsip ini tegas diatur di dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Di situ diatur bahwa seorang penanggung yang telah membayar kerugian suatu barang yang dipertanggungkan, ya menggantikan si penanggung dalam segala hak, ya dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan
penerbitan kerugian tersebut. Dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung dalam terhadap orang ketiga. Jadi artinya kalau sudah diganti, maka yang lain juga tidak boleh lagi diklaim sebagai suatu kerugian. Nah, makanya di dalam undang-undang asuransi, ya ini seperti tadi saya katakan, undang-undang asuransi dan hukum pidana administratif itu ya mengapa jadi administratif? Tadinya kan dia perdata, jadi hukum dagang itu. Jadi maka kenapa ada administratif? Sehingga penggunaan pidana dalam hal pengamanan daripada persyaratan atau administrasi itu menjadi suatu hal yang penting. Makanya Mulyadi mengatakan bahwa tindakan-tindakan hukum pidana, kebijakan kriminal yang dilakukan secara represif, yaitu melalui sistem peradilan pidana, sehingga pendekatan sistem peradilan pidana yang diberikan kepada asuransi ini. Nah, ketentuan administratif ini dapat berupa suatu perintah atau larangan. Nah, misalkan perbuatan apa saja yang diwajibkan atau diperbolehkan atau tidak diperbolehkan di dalam asuransi. Maka sekarang seperti di sini, nah ini kan fraud ini adalah kesengajaan melakukan kesalahan terhadap kebenaran untuk tujuan mendapatkan sesuatu yang bernilai atas kerugian orang lain. Nah, upaya penipuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Jadi ini definisi fraud ini bisa bervariasi ini nanti tergantung jurisdiksinya apa saja yang menjadi pengaturan. Karena asuransi ini juga dapat dibuat menjadi alat daripada kesengajaan itu untuk mendapatkan. Seperti tadi yang saya katakan bahwa antara rumah sakit dengan tertanggung secara administratif ini sering terjadi dispute untuk mengklaim asuransi. Nah, inilah yang menjadi hal yang perlu kita pelajari terhadap sarana asuransi yang dibuat menjadi alat kejahatan. Nah, untuk menguntungkan. Nah, misalnya terhadap suatu peristiwa yang sebetulnya tidak ada, itu dapat saja dilakukan. Nah, contoh, nah ini fraud atau kejahatan di bidang kesehatan itu pemalsuan diagnosa.
Nah, pemalsuan diagnosa untuk mensahkan pelayanan yang tidak dibutuhkan dan tarif yang mahal. Nah, ini istilahnya upcoding. Nah, inilah contoh daripada fraud di bidang kesehatan itu. Tagihan jasa yang tidak pernah dilakukan, tagihan fiktif. Nah, kemudian pemberian obat-obatan atas indikasi yang tidak jelas manfaatnya. Nah, ini juga kejahatan. Nah, inilah makanya karena tema kita ini, perkuliahan kita ini adalah asuransi dan malapraktik. Nah, kalau sudah kita bicarakan seperti ini, pemberian obat atas indikasi yang tidak jelas, manfaatnya itu bagian dari kejahatan di bidang kesehatan. Pemeriksaan laboratorium dan diagnostik atas indikasi yang tidak tepat. Nah, pemondokan pasien di rumah sakit yang tidak perlu. Ini tentunya baik untuk kita bahas, karena ini ruang lingkup daripada ya ini kejahatan, bukan sekedar malapraktek. Gitu. Sebentar ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini contoh daripada fraud di bidang kesehatan. Ya, fraud tadi ini definisinya kesengajaan, melakukan kesalahan. Jadi ini kesengajaan itu terhadap kebenaran atau tujuan. Nah, itu jadi bervariasi nih fraudnya ini. Nah, kalau contoh ini kita katakan, maka dikaitkan dengan asuransi tadi, maka tindak pidana usaha, tindak pidana asuransi itu bisa melingkupi masalah-masalah ini di rumah sakit yang ini sekarang menjadi tren yang perlu dipahami, karena ini yang sering menjadi perkara antara pihak asuransi dengan pihak rumah sakit. Nah, ya kalau sudah jelas merupakan suatu kejahatan, memang ada keputusan Menteri Keuangan, ya. Keputusan Menteri Keuangan itu tahun 2003 nomor 425. Ya. Nah, ini bidang-bidang daripada asuransi, agen asuransi. Jadi asuransi itu juga ada fraudnya. Ada kejahatan asuransi. Nah, penggunaan nomenklatur kegiatan usaha asuransi. Jadi kegiatan penunjangan asuransi yang menyebabkan tindak pidana asuransi yang bersifat gelap
Nah itu, nah sekarang ini masih sering terjadi dan itu susah untuk masyarakat susah terlindungi dalam hal seperti ini. Nah, kegiatan usaha pialang asuransi gelap ini justru jauh lebih berbahaya juga. Ini juga bagian daripada kejahatan asuransi, termasuk kualifikasi daripada tindak pidana perasuransian yang gelap itu. Nah, sebenarnya meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di dalam perasuransian ini, ada juga peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai hal ini, yaitu perizinan penyelenggaraan kegiatan usaha perasuransian, ya, penunjang usaha asuransi. Nah, jadi kalau di dalam undang-undang usaha perasuransian, nah, usaha tanpa izin itu diatur di dalam pasal 21. Nah, undang-undang asuransi yang merupakan rumusan tindak pidana yang memuat konsekuensi yang akibat tidak dipenuhinya kewajiban administrasi. Jadi kaitan daripada kesengajaan yang menimbulkan, jadi kejahatan di bidang asuransi itu dan juga itu bisa bekerja sama dengan rumah sakit. Nah, masalahnya di Indonesia adalah fasilitas pelayanan kesehatan itu di Indonesia itu masih terkonsentrasi seperti di Jakarta, ya, daerahnya yang udah maju, ya, terutama yang sudah mempunyai teknologi tinggi. Nah, tapi termasuk di Jakarta juga, di Batam juga sudah ada ini. Ini fraud ini akan menyedot dana BPJS ini. Kemarin juga ada pemeriksaan, sudah mulai diperiksa oleh KPK mengenai masalah BPJS ini. Dan lebih sering dilakukan oleh rumah sakit. Nah, serta oknum-oknum lah, jadi tidak seluruhnya. Karena ini menjadi cuman sekarang yang perlu dipahami oleh dokter atau organisasi kedokteran di situ, apa saja yang menjadi unsur-unsur daripada fraud yang seperti tadi, ya, contoh tadi, ya, tagihan jasa yang tidak pernah dilakukan, fiktif. Ya, karena orang yang sakit itu kadang-kadang ya kalau sudah ditanggung asuransi, apa saja di situ tidak diperiksa lagi, apa saja yang disodorkan ya sudah tanda tangan karena tidak tertanggung. Nah, tidak dibayar lagi oleh tertanggung semua. Jadi tanda tangannya aja. Padahal ya mungkin ya terjadi di situ ada diagnosa yang sebetulnya tidak diperlukan. Gitu. Nah, ini ya masalah kejahatan atau asuransi tertanggung. Nah, untuk tahap pertama barangkali ya ini dulu yang bisa saya sampaikan, nanti pada sesi yang berikut nanti bisa kita dalami lagi. Mungkin gimana sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Belum, Pak. Jadi kita fokus asuransi nanti
malapraktik ya bisa saja kita bahas, tapi inilah kalau asuransi itu kan bisa kita baca di dalam berbanyak materi, banyak hal kan gitu. Tapi itu persoalannya sekarang unsur-unsur atau kegiatan ya contoh-contoh daripada kejahatan yang masuk dalam asuransi itu yang sering digunakan di dalam oleh rumah sakit dan bukan dokter loh ya, jadi ini jangan dikaitkan dengan dokter. Rumah sakit ini administrasi kedokteran. Nah, tentunya tidak tertutup kemungkinan seperti apa yang dikatakan oknum-oknum yang bekerja sama juga karena bagian daripada rumah sakit itu, sehingga ya seperti katakanlah pemondokan seperti ini. Nah, ini yang menjadi perlu didalami oleh Bapak Ibu dokter atau peserta di dalam program kita ini, karena ya ke depan ini KPK memang sudah menyoroti banyaknya klaim ya menyedot dana BPJS ya lebih sering dilakukan rumah sakit yang tentunya. Nah, ya salah satu contoh sekarang seperti corona ini saja, COVID-19 itu satu pasien pengobatannya itu sampai 180 sekian juta per orang. Tapi ini bagaimana? Ya gitu yang ya untuk tahap pertama ini yang saya berikan. Untuk sampai sejauh ini bagaimana, mungkin ada yang perlu kita diskusikan barangkali. Mungkin ada hal yang belum dapat disimak daripada apa yang disampaikan tadi. Kalau di Pak Martin tadi saya lihat apanya memang suaranya agak apa ya, terputus-putus. Gitu. Bapak. Ya, oh ini sudah agak jelas semuanya. Nah, jadi itu yang menjadi ruang lingkup daripada tindak pidana asuransi, karena yang kita mau bahas di sini tentunya kan adalah yang paling perlu adalah mengenai tindak pidananya. Ya, seperti nah, kalau malpraktek itu tentunya apakah itu bagian dari para malpraktek itu di bidang kesehatan, saya kira itu luas untuk membahasnya. Tapi unsur daripada malapraktek dan asuransi ini kaitannya fokusnya itu seperti yang saya utarakan tadi. Nah, ini berikutnya mungkin ada dari Bu Valentin yang bisa didiskusikan dari atau Dokter Ana, bagaimana pembahasan tadi bahwa memang itulah unsur kejahatan dari asuransi itu di dalam masalah kesehatan. Nah, yang perlu kita dalami kan di bidang asuransi atau malapraktik ini adalah jika itu dikategorikan sebagai suatu unsur daripada malapraktik atau asuransi sebagai
tindak pidananya itu kejahatan tadi, ya tentunya itu dapat nanti dibuat menjadi suatu unsur untuk menegakkan masalah tindak pidana korupsi gitu. Ya Pak, ini Pak. Ya. Mungkin nambahkan aja, kalau yang tadi kan terkait di jaminan kesehatan nasional itu ada istilah upcoding. Memang kalau di rumah sakit itu ada petugas untuk memasukkan codingannya itu. Jadi memang tarifnya itu akan disesuaikan dengan codingan yang dikoding oleh si coder istilahnya. Makanya disebut dengan istilah upcoding. Jadi ada diagnosis yang bisa memberikan harga yang mahal, ada yang lebih rendah gitu. Jadi biasanya memang petugas coder itu yang bertugas mengatur diagnosisnya yang sesuai dengan diresum, karena di peraturan BPJS itu istilah diagnosis utama itu bukan tidak sama dengan istilah yang dipakai kita di kedokteran. Kalau kita di kedokteran, diagnosis utama itu yang menyebabkan pasien itu dirawat dan yang biasanya yang paling berat. Tapi kalau di BPJS, mereka menganggap diagnosis utama itu yang menghabiskan resource terbanyak. Jadi yang menghabiskan sumber daya terbanyak gitu. Jadi itulah yang dipilih menjadi diagnosis utama. Makanya terkadang diagnosis yang tercantum di coding dan di resum itu berbeda. Nah, nakalnya BPJS, terkadang kita sudah membuat ini resource yang terbanyak habis, tapi ketika di resumnya misalnya diagnosis yang lain, yang harganya jauh lebih rendah daripada yang kita coding, mereka akan minta itu jadi diagnosis utama. Tapi ketika kita coding misalnya yang lebih rendah, padahal yang resource terbanyaknya ya tidak sesuai, padahal yang di resumnya misalnya yang lain gitu, mereka tidak akan minta itu ditukar. Jadi memang mereka selalu mencari yang besar biar bisa dikurang-kurangin, tapi kalau memang yang rumah sakit misalnya kurang, mereka nggak akan ingatkan gitu. Jadi memang harus dari rumah sakitnya lagi yang lebih teliti. Terus terkait klaim COVID memang pasti tinggi karena dibayarnya itu cost per day, dibayarnya per hari, Pak. Jadi satu hari aja kalau dia di ruangan isolasi biasanya itu 7,5 juta. Jadi kalau dia dirawat 2 minggu aja udah berapa kan. Makanya memang habisnya banyak sekali. Gitu sih Pak tambahannya. Makasih. Ya, ya. Ya, terima kasih Dokter Valenti. Ya memang ya itulah yang jadi sorotan kita di dalam hal asuransi seperti ini, yaitu kita baru ya tentunya kalau itu di dalam asuransi, nah itu kan bisa jadi bekerja sama dengan pihak tertentu. Nah itu yang jadi seperti tadi yang saya katakan bahwa ya kalau upcoding itu sekarang ya saya sendiri persisnya ini seperti apa ya saya sendiri terus terang nggak tahu untuk ini menyimak ini membedakan ini sehingga ini bisa jadi tarif yang mahal atau tidak dibutuhkan. Nah tentunya bagaimana caranya memasukkan ini sehingga menjadi biaya tinggi ini kan menjadi suatu masalah tersendiri dan tentunya maka ada wadah tersendiri untuk menuntaskan atau menyelidiki hal ini. Nah, kemudian tagihan-tagihan jasa yang tidak pernah dilakukan atau tagihan fiktif, ini bagaimana? Nah, karena ini kan antara pihak rumah sakit dan bagian administrasi dengan pihak asuransi yang sering menjadi permasalahan. Ya memang saya sendiri pernah juga menangani masalah seperti ini, cuman saya mengutamakan
cara mediasi untuk menyelesaikan masalahnya sehingga tidak terungkap ke permukaan. Jadi karena tentunya hal ini kan kerugian yang bisa dibicarakan bersama. Tetapi kalau sudah diangkat menjadi satu kasus pidana, menjadi tindak pidana, menjadi fraud, artinya kejahatan, ini kan kejahatan di bidang kesehatan. Nah, itu. Tadi kejahatan apa? Nah, itu yang perlu kita gali di dalam pertemuan, yang perlu kita dalami di dalam pertemuan kita ini adalah memang kejahatan-kejahatan apa saja yang memungkinkan untuk dapat dilakukan sebagai satu cara untuk diklaim dalam jaminan kesehatan ini secara nasional. Kalau secara nasional ini kan sekarang ini yang paling dekat itu adalah BPJS. Tapi sekarang juga sudah banyak asuransi yang menangani masalah kesehatan. Nah, tentunya ini yang menjadi sering dispute. Karena ada tagihan, loh kok besar sekali. Kemarin juga ada masalah datang ke saya sebagai mediator lah, katakan. Ya, karena si bapak ini merasa istrinya pada akhirnya meninggal. Semua ditanggung oleh asuransi, dan asuransinya itu ya memang bonafit juga karena itu perusahaan yang menanggung. Tetapi di samping itu juga dia dibebankan harus membayar lagi tindakan tertentu yang dia tidak sadar bahwa itu sudah ditandatangani, sudah disetujui, dan itu besar sampai 300 juta gitu. Nah, ini dia klaim, kok jadi saya pribadi, padahal asuransi sudah bayar. Yang dibayar asuransi beda, yang ditutup asuransi, yang harus dibayar dia beda, tetapi dia pikir itu semua ditanggung oleh asuransi. Padahal di polisi itu yang dipertanggungkan beda. Nah, ini yang harus penting kita dikritisi. Nah, kemudian bagaimana caranya pemondokan pasien di rumah sakit yang tidak perlu? Nah, perlu tidak perlunya ini gimana caranya menilai, kan begitu. Gimana? Ini kan subjektif sekali ini. Nah, bagaimana nah ini memerlukan suatu, ya tentunya para dokter lah yang berargumentasi soal ini. Tetapi jika ada dispute tentang ini kan susah untuk membuktikan ini. Gitu. Mungkin Dokter Ana dapat memberikan pemikiran tentang ini, seperti pemeriksaan laboratorium atas indikasi yang tidak tepat. Mungkin ada masukan tentang ini, ada pemikiran? Sih Pak, biasanya yang indikasi laboratorium itu seperti kasus-kasus penyakit PTM itu, yang penyakit tidak menular itu, yang kasus mungkin indikasi yang memerlukan labor itu seperti diabetes, hipertensi, jantung gitu ya, jantung, terus ginjal. Mungkin mereka itu kalau misalnya indikasinya tidak kare itu, tetapi mereka tetap melakukan pemeriksaan lab, padahal sebenarnya pemeriksaan lab itu tidak perlu. Seperti itu. Misalnya dia sebenarnya nggak ada sakit gula, tapi dia diperiksa juga gula darahnya gitu loh. Iya, yang sebenarnya indikasi untuk pemeriksaan labnya itu perlu, tapi dia bukan juga hal-hal yang seperti yang ini tidak, jadi mereka mengiyakan saja. Kan sebelumnya kan memang
Jadi seperti kalau general check up juga kan, kalau general check up itu semuanya diperiksa. Nah, tapi kan di situ kan dilihat ini apa dari kimia darah itu di lab itu kan ada apa-apa saja yang perlu diperiksa seperti misalnya kolesterol, SGO apa LDL-nya atau ADL-nya, terus gula darah, terus kemudian ada kreatinin mengenai di ginjalnya. Mungkin kan sebelum kita melakukan pemeriksaan biasanya petugas menanyakan ini perlu atau tidak, ini perlu atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya pasien yang tidak mengerti ya mereka mengiyakan aja gitu. Iya. Jadi mereka yaitu tindakan yang melanggar apa dari laboratoriumnya karena sebenarnya indikasi itu tidak perlu. Ya, putus-putus. Ya, saya dapat tangkap apa yang dikatakan oleh Dr. Anna. Tapi yang perlu kita garis bawahi dalam inilah ruang lingkup daripada kejahatan di bidang kesehatan ini. Agak terputus-putus memang, mungkin sinyal ini yang apa. Makanya kadang-kadang kalau pakai video, gambar jadi berat atau apa saya nggak tahu, makanya saya matikan ini video saya ini supaya. Nah, saya kira itu kejahatan daripada di bidang kesehatan ini yang perlu kita pahami. Nah, kalau sudah menangkap apa saja ruang lingkup daripada kesengajaan daripada rumah sakit ya untuk melakukan sesuatu yang tidak benar untuk tujuan ya ya menguntungkan diri sendiri, mendapatkan sesuatu yang bernilai. Nah, tentunya orang lain dirugikan. Nah, kalau sudah orang lain dirugikan, nah ini kan jadi ini sudah masuk itu dalam lingkup tindak pidana, namanya itu sudah penipuan gitu. Karena itu sudah sengaja seolah-olah ada. Nah, kebenaran itu tidak. Jadi itu kesalahan terhadap suatu kebenaran. Nah, upaya penipuan untuk melakukan keuntungan pribadi. Jadi jenis-jenisnya yang seperti itulah yang harus dipahami oleh para dokter. Sehingga pihak rumah sakit juga jangan artinya harus dapat mengarahkan bagian administrasi daripada rumah sakit itu. Dan sekarang juga kebetulan saya menangani juga sekarang suatu masalah di rumah sakit tertentu terhadap suatu mesin cuci darah. Ini juga jadi. Nah, cuman yang saya mau katakan adalah bahwa kejahatan itu sangat dilakukan karena ada pertanggungan, ada jaminan, ada asuransi, ada pertanggungan, ada jaminan kesehatan dari asuransi, apakah itu BPJS, apapun jenisnya. Nah itu. Jadi jenis-jenis asuransi yang perlu kita ketahui itu ditinjau dari hubungan ketiga komponen asuransi. Itu ada namanya asuransi tripartit, ada asuransi bipartit, juga ditinjau dari segi jumlah peserta.
itu ada asuransi kesehatan individu, kemudian ada asuransi kesehatan keluarga, ada asuransi kesehatan kelompok, kemudian ditinjau dari keikutsertaan anggota, ada yang disebut dengan asuransi kesehatan wajib, ada asuransi kesehatan sukarela, yang terus terus lanjut dulu, lanjut. Nah, ini definisi sudah kita bahas tadi, itu suatu perjanjian kedua belah pihak. Terus jenis-jenisnya itu tadi, jenis-jenis asuransi. ya, jenis-jenis. Nah, itu tadi, nah ini. Ya, jenis-jenis. Nah, kelompok ini udah lewat tadi. Oke. Ya, ditinjau dari keikutsertanya anggota asuransi kesehatan wajib. Kesehatan wajib ini ya contohnya asuransi kesehatan wajib itu kalau kita ikut kepesertaan tertentu, umpamanya kalau seperti TNI itu kesehatan wajib itu harus ada. Unsur kesehatan sukarela, kemudian ditinjau dari kepemilikannya, kok hilangnya? Ya, sini asuransi kesehatan pemerintah, asuransi kesehatan swasta. Nah, ini udah bisa ditangkap lah, ini maksudnya kalau pemerintah ya tentunya. Terus lanjut. Ditinjau dari peranan badan penyelenggara asuransi sebagai pengelola dana atau sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan, kemudian juga ditinjau dari segi pelayanan yang ditanggung, yaitu menanggung seluruh jenis pelayanan kesehatan atau sebagian. Dan ini kan semuanya tentunya diatur di dalam jenis-jenis polisnya itu. Terus lanjut. Nah, ditinjau dari jumlah dana yang ditanggung. Ini seluruh biaya kesehatan ditanggung oleh badan penyelenggara, seluruh biaya kesehatan. Nah, hanya sebagian biaya kesehatan yang ditanggung, cost sharing oleh badan penyelenggara. Kemudian yang ke-8 ini ditinjau dari cara pembayaran kepada penyelenggara. Kemudian ditinjau dari waktu pembayaran. Nah, pembayaran setelah pelayanan kesehatan selesai di lingkup retrospektif payment. Kemudian pembayaran di muka. Nah, ditinjau dari jenis jaminan dengan uang, dengan tidak berupa uang. Nah, terus lanjut. Nah, asuransi kesehatan sosial. Nah, ini kalau ini
sistemnya mencakup keuangan seperti kehilangan pendapatan atau kebutuhan, perawatan medis, dan yang dikelompokkan di dalam suatu kelompok. Ini di kita ini belum ada, di Indonesia ini belum ada ini. Terus lanjut. Nah, kemudian ciri-ciri utama asuransi kesehatan sosial ini dikontrol oleh masyarakat. Nah, prinsip solidaritas. Terus lanjut. Ini manfaat asuransi kesehatan sosial. Kemudian penyelenggara pembiayaannya dan memberikan otonomi keuangannya. Terus lanjut. Ini persyaratan kesehatan, asuransi kesehatan. Nah, ini pelayanan berkualitas, menerima konsep asuransi oleh semua pihak. Ini prasyarat. Kemudian pemerintah sebagai pengatur, desentralisasi pengawasan yang demokratis, artinya diserahkan kepada pelaksana itu. Terus lanjut. Ini udah tadi ini. Ini. Ya, ini kebutuhannya. Ini memang sangat dibutuhkan lah, pembayaran asuransi kesehatan itu juga kepesertaannya. Nah, menjamin, tapi ini masih jarang untuk dilakukan secara baik. Terus lanjut. Nah, proses pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan asuransi di luar Askes dan Sostek. Nah, ini sebagai cikal bakal daripada asuransi kesehatan sosial. Nah, ini masih sifatnya yang akan datang, jenisnya. Jadi ini belum ada di kita. Ada kelas perawatan rumah sakit, jaminan, kemudian para pegawai negeri sipil. Nah, sekaligus ini tuh. Ya, terus lanjut. Penyelenggara asuransi kesehatan. Ini mengganti sistem reimbursement dan prepayment untuk mengetahui jenis diberikan dengan cara sistem kapitasi, artinya, dan juga sistem paket, sistem anggaran. Kemudian menerapkan beberapa ketentuan yang hanya menanggung pelayanan kesehatan dan juga ada yang menanggung sebagian daripada biaya. Terus ini memadukan badan asuransi penyelenggara kesehatan yang memerlukan dukungan peran pemerintah. Gitu. Terus nah, ini manajemen asuransi. Nah, terus lanjut. Nah, ruang lingkup analisis aktuaria. Ini masalahnya untuk pembayaran. Jadi harus dihitung dulu apa yang menjadi besaran premi. Aktuarianya itulah yang menganalisis itu nanti. Terus ini masih manajemen keuangannya.
Nah, kalau sistem collecting ini mengumpulkan iuran, ini cara-cara pembayarannya dan penyelenggara. Nah, ini accountability dan pertanggungjawaban badan asuransi yang berdasarkan masalah keuangan dan pengelolaannya. Oke, terus? Reansuransi. Nah, ini reansuransi ini ada sebagian mengansuransi program ini ya, bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya dana akan tetap tersedia. Jadi makanya dialihkan lagi risiko itu kepada pihak lain. Ada insolvency coverage. Ini adalah mengansuransikan program asuransi badan asuransi yang lain. Jadi asuransi itu mengansuransikan lagi dengan supaya dia terjamin. Investasi ada asuransi juga jadi seperti asuransi di bidang kesehatan dan sekaligus menjadi investasi. Oke, lanjut. Nah, ini manajemen kepesertaan tadi sudah. Oke, ini udah selesai ya. Masih. Nah, ini asuransi kesehatan yang nasional. Ini belum ada di kita, tetapi ini kontribusi wajib daripada tenaga kerja. Nah, itu sudah diperhitungkan di dalam upahnya. Nah, persamaan NHS dengan AKN ini, nah ini mempunyai tujuan yang sama untuk seluruh penduduk. Kontribusi yang wajib dilakukan. Terus, ini Pak Ketua Kelas lagi nyetir ini. Izin Pak, mau di bandara Pak, mau berangkat Pak. Nanti mana tahu sinyal nggak pas Pak, atau saya izin monitor Pak. Oke, di unmute aja ya. Oke. Siap Pak. Ya, ini NHS ini, nah belanja negara yang besarnya dari pajak. AKN ini adalah ya pengumum. Ini akan perbedaannya. Oke, terus lanjut. Ini contoh perbandingan saja, ini perbandingan. Ini dapat dibaca lah nanti. Oke, terus lanjut. Ya, ini masih penerapannya di AS. Ini bisa diapakan. Nah, lanjut. Nah, perpajakan AKN Jerman ini contoh aja bisa dibaca nanti. Terus lanjut. Nah, ini penerapan AKN di Belanda. Ya, ini bisa dibaca nanti. Terus. Ini penerapan di Australia. Ini. Terus. Penerapannya di Jepang. Terus. Ya, penerapan AKN di Jepang, di Taiwan. Oke. Ya. Ini perbandingan saja nanti ini dibaca bisa lah. Oke. Terus lanjut. Ya. Oke. Terus di apa dulu? Nah, kita kembali ke ya. Jadi nah itulah beberapa contoh yang bisa nanti dilihat sebagai bahan daripada
materi yang perlu didalami oleh peserta nanti. Tapi yang pada intinya kita bahas tadi, yaitu adalah bahwa di dalam asuransi itu yang bekerja sama dengan pihak rumah sakit seperti yang kita bicarakan tadi pagi, memang itu ada sindikat di dalam internal. Nah, oleh karena itu tindak pidana asuransi itu dalam bisnis asuransi ini sekarang sudah menjadi suatu hal yang perlu serius dipahami oleh rumah sakit supaya tindakan-tindakan yang seperti itu, ya tadi yang sudah kita bahas dan juga Valentin memberikan beberapa contoh pemikiran mengenai perbuatan-perbuatan kejahatan dalam asuransi itu. Karena pihak rumah sakit dengan pihak tertanggung juga dapat bekerja sama di dalam melakukan kejahatan di bidang kesehatan itu sendiri untuk menerima keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, inilah inti daripada asuransi dan malapraktek di bidang kesehatan. Karena ini adalah sudah merupakan kejahatan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan bagi kelompok tertentu atau perorangan. Nah, oleh karena itu ya menjadi persoalan justru untuk meletakkan batas-batas perbuatan di dalam menjalankan administrasi daripada kesehatan itu sendiri, administrasi rumah sakit itu menjadi penting. Nah, di dalam asuransi sendiri ada juga sindikat. Seperti tadi ada agen asuransi, ada reasuransi. Nah, semua itu metodenya menjadi kegiatan asuransi. Nah, kalau dilihat dari satu perspektif yang umum, maka kegiatan peransuransian itu mencakup segala hal yang cukup luas. Karena di dalam undang-undang asuransi juga mempunyai ruang lingkup kegiatan usaha daripada asuransi kerugian, usaha asuransi jiwa. Nah, dan asuransi usaha asuransi itu sedemikian rupa tentunya akan dapat menjadi bidang-bidang daripada segala sesuatu usaha di bidang peransuransian itu. Nah, kalau mengenai hal-hal yang dilarang di dalam undang-undang asuransi itu dapat dilihat di dalam pasal 21, itu juga diatur mengenai rumusan daripada tindak pidana, ya, penggelapan kekayaan perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi juga yang dapat melakukan reasuransi. Nah, di sini bisa terjadi tindak pidana penggelapan kekayaan asuransi karena ada reasuransi. Nah, dilihat perumusannya, jadi perbedaan dari mendasar di antara keduanya dalam tindak pidana penggelapan premi, pengertian bagian inti daripada tindakan menggelapkan itu
itu memang di dalam undang-undangnya tidak dijelaskan secara terperinci. Maka yang merumuskan ini nanti menjadi tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP. Di pasal 372 KUHP. Nah, jadi berbeda dengan tindak pidana penggelapan kekayaan daripada peransuransian, di mana di dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Asuransi juga ditentukan barang siapa menggelapkan dengan cara mengalih jaminkan dan atau mengagungkan tanpa hak kekayaan perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 2.500.000.000. Maka perumusan tindak pidana yang diatur seperti itu dapat ditafsirkan pertama penafsiran ketentuan tentang tindak pidana penggelapan kekayaan asuransi terlepas daripada ketentuan tentang tindak pidana penggelapan KUHP. Artinya sekalipun sudah ada pengaturannya dalam KUHP, tetapi dalam undang-undang ini sudah diatur tindak pidananya, yaitu tadi 15 tahun. Nah, ini merupakan suatu definisi dari undang-undang asuransi yang tersendiri. Oleh karena itu, tidak lagi ditafsirkan sesuai dengan pasal 372 KUHP, karena sudah diatur tersendiri oleh undang-undang. Maka di dalam sudut pandang daripada tindak pidana penggelapan kekayaan perusahaan asuransi itu hanya terdiri dari dua, yaitu mengalihkan, menjaminkan, dan mengagungkan tanpa hak. Kemudian yang kedua, kekayaan perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi. Jadi artinya bahwa asuransi itu sendiri mempunyai ruang lingkup yang cukup luas di dalam kejahatan yang dilakukan dalam asuransi itu sendiri. Oleh karena itu, yang penting dipahami oleh para peserta di pertemuan kita ini adalah jangan sampai rumah sakit itu digunakan atau ditarik oleh kepentingan daripada kegiatan kejahatan yang dilakukan dalam peransuransian itu. Karena peransuransian itu tidak tertutup kemungkinan mempunyai suatu sindikasi atau mafia tersendiri di dalam hal melakukan pengalihan, menjaminkan, mengagungkan, yang oleh rumah sakit belum tentu tahu dia apakah dia punya hak atau tidak. Begitu juga perusahaan asuransi atau ya yang lebih sering memang itu di dalam asuransi kerugian, misalnya kapal, nah itu. Nah, khusus di bidang kesehatan memang ini belum pernah muncul sebagai suatu kasus, tetapi
yang sekarang justru lebih menonjol adalah mengenai adanya kerjasama seperti tadi yang kita katakan itu untuk BPJS. Ini yang menjadi. Oleh karena ini perlu kita dalami bahwa penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, yaitu di dalam unsur mengalihkan atau menjaminkan di dalam perusahaan asuransi itu agak rumit memang untuk memahami itu, karena prakteknya dengan teori yang diterapkan di dalam undang-undangnya itu sedikit berbeda. Nah, tentunya saya di sini bisa menyampaikan karena ya beberapa kasus kadang-kadang ya yang sudah pernah saya tangani memang ya tidak terlihat secara langsung itu sebagai sesuatu yang diatur di dalam undang-undang itu. Jadi penafsiran daripada peristiwa itu sendiri dengan unsur yang diatur di dalam penggelapan kekayaan perusahaan asuransi. Nah itu karena bisa direasuransikan atau mengalihkan atau memindahkan atau mengagungkan, dan juga ada unsur tanpa hak karena setiap perusahaan jadi nah kita mengasuransikan diri kita ke asuransi, tetapi asuransi itu sendiri mengasuransikan dirinya. Nah, kita sudah tahu apakah dia agen atau perusahaan reasuransi. Ya. Nah, tentunya ini kekayaan asuransi jiwa atau asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi yang ada ya itu pada kenyataannya itu dilakukan bukan kejahatan. Bukan kejahatan. Tetapi ketika terjadi suatu pengalihan yang seharusnya tanpa hak dan itu tidak diketahui oleh umum, itulah yang oleh pasal 21 Undang-Undang Asuransi itu dikatakan itu bahwa tindakan-tindakan kejahatan di bidang asuransi itu sangat luas. Maka penindakan ya pihak-pihak penyidik sendiri sulit untuk menjangkau kejahatan di bidang asuransi ini. Karena ini kejahatan yang dilakukan oleh para, ya katakanlah kalau sekarang disebut kerah putih atau para intelektual. Makanya di dalam penyelesaian masalah-masalah peransuransian itu sendiri ada arbitrasenya, ada penyelesaian masalah dengan cara tersendiri. Nah, sedangkan yang kita bahas dalam pertemuan kita ini khusus kepada kaitannya dengan kesehatan saja. Tetapi asuransi itu sendiri lingkupnya itu sangat luas. Karena ini erat kaitannya juga dengan masalah penjaminan atau reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi itu sendiri. Begitu. Nah, kalau terjadi kejahatan di bidang kesehatan lalu dikaitkan dengan asuransi, ini yang oleh sebagian masyarakat ini tidak akan memahami adanya kejahatan di situ. Nah, contohlah tadi seperti
Dr. Valentin mengatakan bahwa ini sulit untuk ya istilah yang dilakukan oleh BPJS sama dokter itu sendiri berbeda. Begitu. Karena di dalam melakukan kejahatan asuransi ini itu sering sulit untuk membuktikan unsur kekayaan perusahaan asuransi jiwa atau asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi itu unsurnya itu sulit untuk menggantikannya menjadi suatu unsur barang gitu. Karena di dalam tindak pidana penggelapan itu harus ada unsur barang. Pasal 372 KUHP umpamanya. Itu di satu sisi hal ini dipandang sebagai penyebutan objek khusus tindak pidana penggelapan. Sehingga merupakan tindak pidana yang dikualifikasi objeknya, tetapi pada sisi lain dapat dilihat sebagai delik yang berdiri sendiri atau kejahatan atau perbuatan yang berdiri sendiri, yaitu pengalihan, penjaminan, penggunaan tanpa hak kekayaan asuransi. Nah ini bagaimana kaitannya ini dengan rumah sakit? Dan rumah sakit saya mempelajari selama ini ya penelitian rumah sakit jadi terperangkap di dalam situasi seperti ini. Nah, makanya sekarang seperti BPJS yang sekarang mulai diaudit atau diperhatikan oleh KPK dan cara-cara melakukan transaksi-transaksi yang tidak memenuhi unsur administratif. Sehingga itu nanti akan dapat dibuat sebagai suatu maladministrasi dan itulah jalan masuk kepada penggelapan atau penipuan sehingga memungkinkan untuk ditarik kepada tindak pidana korupsi. Nah, yaitu belum lagi kita berbicara mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen asuransi itu sendiri. Karena kita di sini tidak hanya membicarakan asuransi atau jaminan kesehatan ya BPJS, bukan. Karena asuransi kesehatan juga banyak lingkupnya dengan asuransi kesehatan yang lain gitu. Nah ini sampai di sini ada hal yang ya tentunya kita diskusikan, jangan saya sendiri nangkap enggak apa yang saya katakan ini, kira-kira bagaimana ketua kelas masih memonitor kita atau mungkin Dokter Ana mungkin bisa memberikan respon bagaimana sebetulnya asuransi ini bisa dipakai sebagai alat kejahatan di bidang kesehatan atau malapraktik itu sendiri atau malapraktik di bidang kesehatan digunakan oleh asuransi sebagai suatu cara untuk melakukan kejahatan di bidang asuransi. Ini bagaimana? Coba. Mungkin Pak yang lain, Pak Samuel barangkali. Gimana? Apa dapat ditangkap?
Mohon izin Pak sedikit berpendapat. Pak, Iya, iya. tadi menurut penjelasan dari Bapak, kalau menurut pendapat saya kemungkinan memang bisa Pak. Jadi dari asuransi itu bisa dijadikan sebagai suatu tindak pidana dalam khususnya kesehatan. Izin Pak, mungkin tadi kawan-kawan juga sudah berpendapat, saya sedikit menambahkan aja. Kalau untuk khususnya di daerah Batam, Pak, di daerah Batam, mohon izin kepada para dokter kalau saya salah nanti diluruskan. Saya sempat juga dapat berita Pak, cerita-cerita warung kopi dari dokter juga di Batam saat awal-awal corona ini Pak, pada saat dilakukan swab untuk daerah Kepulauan Riau, yang swabnya dari daerah bawa ke Batam. Contoh dari hidung dan tenggorokannya. Dan yang memeriksa di Batam itu cuma 2 orang Pak, sedangkan sampel untuk swab itu dari berbagai daerah datang. Jadi kewalahanlah 2 orang ini. Dan idealnya untuk memeriksa sampel hasil swab untuk menentukan corona atau tidaknya seseorang, satu orang suspek itu kurang lebih 3-4 jam. Ini awal-awal. Sedangkan sampel tadi banyak, nah kita jadi 2 orang ini kan namanya juga manusia Pak, tidak luput dari salah. Jadi kadang tertukar, bisa jadi tertukar sampel si A ya, jadi sampel hasil si A jadi hasil si B, kadang hasil si B jadi hasil si Z dan lain-lain. Jadi mungkin jadi peluang juga dari sini untuk jadi ke asuransinya Pak. Ada lagi juga kawan saya juga cerita juga warung kopi nih Pak. Kawan saya yang bekerja di asuransi, dia bercerita, khususnya ya ini sekedar ini aja Pak, asuransi di Prudensial, seseorang dinyatakan swab, dia dirawat 14 hari, langsung turun dana dari Prudensial kurang lebih 19 juta. Kita sedangkan bagaimana mengetahui hasil swab itu, kita aja Pak sebagai yang di swab untuk menerima hasil swabnya itu nggak ada Pak. Kurang lebih ya, mungkin bisa jadi celah bagi oknum-oknum yang mungkin untuk memanfaatkan asuransi tadi Pak. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi dari kawan-kawan dokter kalau saya salah juga mohon diluruskan, tapi tadi ya ini juga dari cerita-cerita warung kopi gitu Pak. Jadi mungkin datanya juga data warung kopi Pak. Terima kasih Pak izin. Ya. Ya, terima kasih Pak Immanuel, Pak Karya Soimmanuel ya. Jadi memang justru itulah perlu kita mendalami hukum kesehatan ini. Sekarang orang khususnya di Indonesia masih gamang atau masih sedikit pemahamannya tentang hukum kesehatan. Karena hukum kesehatan ke depan itu sangat erat kaitannya dengan asuransi. Hukum kesehatan itu selalu digunakan oleh asuransi sebagai salah satu bidang yang menjadi bisnis dalam asuransi itu sendiri. Oleh karena itu yang penting kita dalami adalah tindak pidana dalam bisnis asuransi itu. Jadi tindak pidana bidang asuransi itu memang luas karena tidak hanya di bidang kesehatan. Ya, berbagai contoh yang sudah
terjadi kasus ya seperti asuransi kerugian, ya kalau umpamanya ya rumah itu diasuransikan, itu ada yang sengaja dibakar juga. Ada. Kapal juga sengaja ditenggelamkan untuk apa? Untuk mengklaim asuransi. Jangankan kapal, orang pun diasuransikan jiwanya, sengaja dibunuh. Jadi ini penting, menjadi memang ini bidang hukum kesehatan ini menjadi bidang yang sangat penting sekarang dan juga ke depan untuk memahami kriteria kejahatan yang dilakukan di bidang kesehatan ini untuk melakukan kegiatan kejahatan juga di bidang asuransi. Jadi tidak tertutup kemungkinan ketidakpahaman hukum kesehatan juga menjadi salah satu objek di dalam peransuransian yang menjadi semarak sekarang. Itu. Karena undang-undang asuransi itu berbeda dengan undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan menafsirkan sesuatu kejadian dengan sifat dari undang-undang kesehatan itu sendiri. Sedangkan undang-undang asuransi juga menafsirkan pola kegiatan dan unsur-unsur kejahatan tindak pidana asuransi. Nah ini yang tidak nyambung. Nah ini oleh bapak-bapak, di sini ada para dokter, ada yang bukan, ya, siapapun yang bisa mendalami ini, sebab ini sekarang bagian-bagian daripada hukum yang jarang diminati oleh para sarjana hukum, jarang ini diminati ini. Orang jurusannya hukum pidana, dipelajari korupsi melulu, yaitu masalah pencuri, masalah tindak pidana biasa. Tetapi ilmu tindak pidana di bidang asuransi dan kesehatan ini jarang ini mempelajarinya, mendalaminya. Maka disinilah bapak-bapak berusaha membuat suatu tesis pemikiran untuk mendalami kejahatan yang dilakukan di bidang kesehatan. Ya, terus terang kepercayaan terhadap rumah sakit sekarang dengan adanya bisnis rumah sakit yang begitu marak. Ada sekian ribu rumah sakit. Ya, ada ribuan rumah sakit. Tapi ya kegiatannya yang dapat dikategorikan rumah sakit itu apa? Bagaimana? Itu. Nah kebetulan ya saya ini sekarang menangani beberapa satu rumah sakit di Sumatera. Di Sumatera ada dua, satu rumah sakit daerah, satu rumah sakit umum. Terus di Jawa sana ada. Ya itu mereka sendiri tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah suatu kejahatan. Padahal mereka melakukan itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Nah, oleh karena itu, apa yang disebut dengan kejahatan di bidang kesehatan, kalau disebut malpraktek itu kan otonomnya para dokter. Otonomnya para dokter, karena dokter itu harus mempunyai imunitas dalam melakukan satu tindakan kesehatan. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, jangan sampai otonomi daripada para dokter itu disalahgunakan oleh rumah sakit bekerja sama dengan asuransi. Itu penting. Dan inilah yang sekarang di dalam
hukum kesehatan ini, hukum rumah sakit ini masih belum ada pemisahan-pemisahan yang tegas antara apa yang dilakukan oleh rumah sakit dan apa yang dilakukan oleh dokter. Padahal rumah sakit mempunyai manajemen sendiri, dokter mempunyai profesi dan cara dalam melaksanakan tugas. Jangan sampai para dokter dibilang jahat atau melakukan tindakan kejahatan dalam melakukan tindakannya, padahal karena tindakan profesi dokter itu kan profesi yang nobile. Itu kan? Itu bukan profesi yang visum nobile gitu. Jadi dia kan adalah penyelamat kemanusiaan. Tetapi kalau ini disalahgunakan oleh manajemen rumah sakit, lalu menjadi suatu kejahatan di bidang kesehatan, karena kesehatan ini jadinya luas. Administrasi rumah sakit juga jadi bagian daripada kesehatan. Rumah sakit di dalam melakukan sesuatu, di dalam mempekerjakan, di dalam melakukan suatu tindakan yang seharusnya adalah tindakan daripada seorang tenaga kesehatan, tetapi justru dilakukan oleh yang bukan, tapi untuk kepentingan daripada rumah sakit itu sendiri dilakukan. Karena orang yang datang ke rumah sakit itu dia nggak, sedikit sekali orang yang memahami apa yang dia harus lakukan. Kalau dia sudah masuk ke rumah sakit, ya dia udah mau diapain juga di situ, ya dia sudah pasrah. Jarang orang yang kritis melihat, loh kok begini, kok begitu. Itu jarang. Saya kira itu nanti. Jadi, nah ini kita akan bahas nanti di dalam pertemuan selanjutnya setelah ya isoma. Nah, isoma ya Pak Martin ya. Bapak Martin masih ada nggak ini? Nah, saya bilang isoma. Jadi jam Isoma ya. Ini nanti kita bahas bagaimana kejahatan di bidang kesehatan ini sekarang. Ini tolong Pak Martin pikirkan dulu ini bagaimana Pak Simbolon juga. Tolong dipikirkan nanti bagaimana kita diskusikan kejahatan di bidang kesehatan ini sekarang itu sedang marak dilakukan di mana-mana, tetapi di bidang rumah sakit, tetapi orang tidak memahami bagaimana cara mengungkapkannya sebagai suatu tindakan kejahatan. Karena ya kalau menurut saya sendiri, undang-undang kesehatan itu sendiri tidak membedakan antara, ya kalau saya harus dipisahkan itu kedokteran itu, undang-undang kedokteran dengan undang-undang kesehatan. Kedokteran ya harus didefinisikan secara spesifik sebagai tindakan daripada. Nah kalau tindak upaya kesehatan itu, nah ini para dokter yang bagaimana memisahkannya terhadap kegiatan daripada rumah sakit itu sendiri. Karena yang ada sekarang adalah undang-undang kesehatan. Nah undang-undang kesehatan ini mengatur masalah pidananya dan juga masalah administrasinya. Nah, ini yang perlu kita dalami di dalam nanti mungkin setelah isoma lah Pak Martin ya. Iya Pak. Nah, apa mungkin ada tanggapan dari para dokter ini, Pak Joshua tadi ada saya lihat. Nah, ada gimana? Mungkin ada tanggapannya? Ya Pak. Hadir.
Mana menyimak Pak Joshua? Ini ada apa kali? Ada tanggapan atau gimana? Ya, tanggapannya memang menjadi banyak kecurigaan beberapa pihak mengenai pelaksanaan COVID ini, terutama COVID Pak ya. Karena ya terus terang COVID ini aja protokolnya berubah gitu. Berubah dia, selalu berubah. Dari segi definisi yang mana OTG, yang itu aja sudah berubah gitu. Orang yang begini harus diisolasi, yang begini tidak diisolasi. Terus terang sebenarnya di rumah sakit pun menjadi bingung gitu. Nah, di medis ini sendiri ya termasuk agak kebingungan ini karena ada perubahan yang cukup mendasar juga di dalam hal perawatan itu. Memang saya nggak begitu mengikuti, hanya melihat garis besarnya. Perubahan definisi itu artinya ujung-ujungnya memang ke perhitungan biaya klaim itu kayaknya. Sepertinya begitu. Karena kalau dipakai kriteria yang kemarin dan dicoba dihitung mungkin ya memang sangat besar jadi biayanya. Maka pemerintah, ini opini saya Pak ya, pendapat saya, sehingga Kementerian Kesehatan mengubah kriteria-kriteria itu lagi. Yang tujuannya memang ujung-ujungnya ke pembiayaan juga itu. Muaranya nanti ke pembiayaan gitu Pak. Jadi kalau masalah ada oknum yang berbuat jahat ya saya kira kesempatan selalu ada dimanapun itu. Entah profesi apapun itu ada saja gitu. Tapi secara garis besar kan sebenarnya semua rumah sakit dan seluruh direktur rumah sakit sudah di warning jangan coba-coba melakukan kecurangan gitu, kecurangan karena akan diaudit oleh KPK gitu Pak. Itu sudah disampaikan ke semua direktur rumah sakit. Jadi sebenarnya untuk meminimalkan kecurangan itu ya itu sudah ada teguran ya, sudah ada ancaman gitu. Bahwa siapapun yang akan berusaha mencurangi pemeriksaan atau mencoba untuk mengkorupsi di era pandemi itu hukumannya fatal gitu Pak. Dan itu sudah disetujui dan sudah disampaikan ke semua stakeholder rumah sakit, terutama direktur, dan direktur pasti sudah menyampaikan ke seluruh jajaran tenaga kesehatan di rumah sakit. Itu yang saya tahu Pak. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Joshua. Dan memang itulah yang menjadi pemikiran kita, karena tentunya bapak-bapak yang menjadi peserta program master inilah yang membuat tesis pemikiran terhadap situasi yang ada. Jangan sampai tenaga-tenaga kesehatan kita itu lalu dikriminalisasi sebagai akibat daripada suatu regulasi yang terus tidak konsisten, sehingga tenaga kesehatan itu sendiri menjadi korban dari suatu ketidakkonsistenan daripada suatu regulasi atau ketidakselarasan atau ketidakharmonisan regulasi, lalu dengan sengaja membuat narasi di mana tenaga kesehatan menjadi alat kejahatan dilakukan oleh orang lain. Karena biasanya tenaga kesehatan itu kan tidak memikirkan ke kiri ke kanan. Penyakit itu aja yang dipikir, ini bagaimana caranya menyembuhkan, bagaimana caranya mengolahnya, bagaimana cara kreativitas daripada tenaga kesehatan itu sudah merupakan bidang tersendiri. Nah, tetapi kalau memang masalah regulasi ini menjadi harus ketidakharmonisan, karena tenaga kesehatan itu bagaimana lagi memikirkan ketidakselarasan peraturan, ketidakharmonisannya, ketidakkonsistenannya.
belum lagi peraturan Menteri Kesehatannya, belum lagi ada nanti surat edaran dari dirjennya atau apanya yang satu sama lain. Nah ini, dan ini semuanya juga bisa dimanipulasi oleh pihak asuransi untuk keuntungan dirinya sendiri, dan lalu ya ini dibuat ini, lalu dipandu dia, digiring tidak sadar. Nah, agar tidak menjadi tenaga kesehatan, tidak menjadi korban dari suatu kriminalisasi oleh pihak-pihak yang lain karena dia secara tulus dia bekerja hanya untuk mengatasi kesehatan itu. Nah, dalam hal ini antara rumah sakit dengan tenaga kesehatan itu juga kan harus bisa dibedakan. Kira-kira begitu yang saya tangkap dari situasi yang ada. Makanya perlu pemikiran dari mungkin dokter yang lain, dokter Ana bagaimana pemikirannya tentang yang begini. Mungkin Pak Joshua itu udah betul memang bahwa pada akhirnya ya antara rumah sakit kecurigaan tadi seharusnya itu tidak jadi ditujukan kepada para tenaga kesehatan karena manajemen rumah sakit juga mempunyai suatu afiliasi pemikiran tersendiri terhadap operasional daripada rumah sakit itu. Kan begitu kira-kira Pak Joshua tadi ya? Ya Pak, setuju Pak, setuju. Gitu. Mungkin ada pendapat lain? Ya memang izin Pak. Iya, Dokter Ana, silakan Dokter Ana. Memang kalau menurut prosedur perawatan pasien COVID ini memang udah dijalankan dengan apa yang sudah ditetapkan SOP-nya, tapi mungkin ada juga sih rumah sakit yang manajemennya itu mungkin untuk komersil gitu, jadi misalnya rawat inapnya diperpanjang, seharusnya masa isolasi itu 14 hari, bisa ditambahnya jadi bisa nambah 3 hari lagi apa seminggu lagi. Itu mungkin ada kejadian seperti itu. Dan sekarang ini pasien di Batam ini di rumah sakit semua full. Rumah sakit apa yang ada komorbid, yang ada penyakit penyertanya di rumah sakit sudah pada penuh di Kota Batam, dan yang orang yang OTG itu di RSKI semuanya. Terus, memang dibilang Dr. Joshua tadi adanya perubahan-perubahan definisi dari OTG itu sendiri yang dulunya seperti sekarang berubah, dan malah sekarang swab itu hanya sekali. Swabnya dilaksanakan cuma sekali dan diisolasi selama 10 hari di RSKI itu, kemudian pulangnya nggak di swab lagi, padahal dulu swabnya itu 2 kali. Sebelum waktu pertama dia dirawat di sana, kemudian mau pulang di swab lagi. Sementara sekarang cuma sekali aja. Jadi waktu pulang nggak di swab lagi, cuma suruh isolasi mandiri di rumah. Nah, peraturan-peraturannya seperti itu memang berubah, memang mungkin tuh kepentingan kita nggak ngerti ya, politik atau gimana Pak. Iya. Iya, karena seperti yang vaksin aja juga, vaksin ini kejelasannya belum jelas juga bagaimana pelaksanaannya di lapangan, sementara pejabat yang ada di sana malah belum mencoba pakai vaksinnya, kita disuruh sebagai percobaan penggunaan dari vaksin ini. Tapi apa benar nanti Presiden Jokowi mau divaksin itu benar atau tidak? Bahaya lah, jangan dia dulu lah. Iya, seharusnya kan tinggi itu, jangan kita orang kesehatan
percobaan. Iya, betul. Garda terdepan itu yang disuruhnya duluan. Ya. Itulah Pak dari saya, terima kasih. Ya, memang ya itulah yang menjadi masalah kita bersama sekarang ini. Makanya pemahaman di bidang hukum kesehatan ini menjadi penting sekarang karena orang tidak menduga tiba-tiba tanpa direncanakan dan juga tanpa diketahui sekarang menjadi pandemi semua darurat kesehatan di seluruh dunia. Jadi tidak ada suatu negara pun yang kelimpungan di bidang pengaturan bidang kesehatan ini sekarang. Nah, oleh karena itu, nah, Bapak dan Ibu semua, Ibu-ibu semua yang turut dalam pendalaman ilmu kesehatan, ilmu hukum di bidang kesehatan ini menjadi penting memikirkan bagaimana sebetulnya pengelolaan atau pelaksanaan hukum kesehatan ini supaya jangan jadi mencampur adukan antara beban manajemen rumah sakit dengan tenaga kesehatan itu sendiri. Nah, ini sekarang yang belum ada suatu pengaturan yang menarik garis yang tegas. Orang mengatakan bahwa rumah sakit, ya di rumah sakit itu ya dokter. Udah, jadi ya akhirnya ya dokter yang salah. Padahal di sana ada banyak macam-macam bidang lain di sana. Orang taunya di rumah sakit itu ya dokter pun gitu, enggak ada. Padahal di sana ada teknik, ada apa di sana semuanya. Nah, oleh karena itulah makanya ya menjadi penting untuk pemikiran-pemikiran ke depan karena terus terang undang-undang ini juga undang-undang kesehatan ini sekarang ini perlu harus diganti total. Mungkin harus dibikin omnibus kesehatan ini. Bukan hanya omnibus undang-undang cipta kerja, dan ini kesehatan juga harus banyak dirombak ini peraturan-peraturannya ini karena mencampur adukan itu antara, apalagi dikaitkan dengan sekarang semua tindakan kesehatan itu kebanyakan itu dijamin oleh BPJS dan juga asuransi, sehingga antara asuransi dengan kesehatan ini perlu pengaturan secara khusus. Nah, inilah menjadi tesis Bapak ini, mungkin tesis Pak Martin. Jadi pelayanan yang kita bicarakan sekarang adalah tadi bagaimana malapraktek pelayanan kesehatan. Jadi tentunya dasar hukum pelayanan kesehatan itu merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan, baik perorangan maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Nah, itu pelayanan kesehatan, healthcare service. Itu intinya. Jadi pelayanan kesehatan masyarakat itu, pelayanan kesehatan itu adalah merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Baik itu perorangan maupun untuk kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Ada pendapat ahli yang mengatakan, Azhar mengutip pendapat Levy dan Lumba yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan
ialah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam satu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit, dan memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan, kelompok, atau masyarakat. Itu pelayanan kesehatan. Kita memperhatikan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Di dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 1 dirumuskan pengertian mengenai upaya kesehatan. Itu adalah upaya setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Nah, di dalam pasal 10 dikatakan bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan.